Ya, jadi hari ini saya mau turun spearfishing dan airnya sudah surut. Airnya juga teduh. Biasa kalau pancaroba kalau habis hujan itu langsung airnya teduh. Oke lah. Ini pagi-pagi, sekitar jam 9. Sudah siang, Teng. Oke lah. Mudah-mudahan ada rezeki. Untuk penyelaman pertama kali ini saya sudah melihat ikan sunu papa yang berenang ke bawah batu karang, dan ini kedalaman sekitar 6-7 meter, dan saya headshot mengenai titik lumpuh dari ikan ini. Jadi untuk tembakan pertama itu sangat penting untuk menentukan hasil akhir, karena kalau tembakan pertama itu lepas atau tidak kena, maka seterusnya bakalan begitu. Jadi susah untuk kita dapat banyak lah. Untuk ikan kerapu sunu papa ini termasuk ikan yang lumayan mahal juga untuk di kalangan ikan kerapu. Ya, jadi untuk menimbang banyak yang mengincar ikan inilah. Di penyelaman kedua kali ini seperti biasa di lokasi andalan saya. Ini adalah tempat di mana saya sering mendapatkan ikan-ikan kecil, dan di lokasi ini juga cukup dangkal buat pemula seperti saya, dan ikannya juga lumayan banyak lah di lokasi ini. Jadi lokasi spearfishing kali ini saya di bawah kampung saja, dan ini saya spearfishing di karang koral, dan batu karang di karang koral ini masih sangat sehat dan ikannya masih berlimpah. Jadi di sini juga banyak udang, lobster. Jadi untuk spearfishing kali ini saya menembak ikan drummerfish. Ukurannya sudah lumayan besar, cukup besar lah, sudah layak. Semoga saja tidak ada yang racun ikan, potas ikan, atau yang bom ikan di lokasi ini lah, karena ketika mereka melakukan itu pasti semua batu karang akan habis, akan mati. Mungkin di lokasi ini adalah sarang ikan drummerfish, karena setiap kali saya turun spearfishing pasti saya mendapatkan ikan drummerfish di lokasi ini. Ikan baronang, tapi lebih banyak ikan drummerfish. Mungkin inilah sarang ikan drummerfish, dan ukurannya juga sudah lumayan besar-besar untuk di lokasi ini. Ya, lumayan lah buat hasil spearfishing buat pemula. Dan penyelaman kali ini saya sudah pindah lokasi ke tebing karang koral, dan di sini sebelum saya melakukan kegiatan spearfishing saya mengambil video dulu, karena di sini banyak ikan-ikan kecil yang jinak yang mondar-mondar mandir di depan saya. Jadi saya tidak menyia-nyiakan momen. Di sini saya mengambil video sedikit lah buat dokumentasi. Oke, kita lanjut. Jadi di penyelaman kali ini saya menggunakan teknik pemanggilan ikan dengan cara menyalurkan gelembung dari mulut. Jadi yang saya incar di sini ikan bluefin trevally, dan yang datang menghampiri saya itu anaknya. Ya, dan akhirnya tembakan saya mengenai ikan bluefin trevally. Untuk ukurannya sendiri masih sangat kecil, tapi tidak apa-apa lah, lumayan lah buat dibawa pulang. Jadi untuk penyelaman berikutnya saya menargetkan ikan kakak tua. Jadi saya turun di kedalaman 3-4 meter, dan saya menembak ikan kakak tua dan kena.
Jadi untuk ikan kakak tua di bawah kampung ini masih sangat berlimpah. Jadi kalau kita ambil 1 ekor tidak apa-apa lah. Jadi kalau pasir habis itu bukan karena ikannya diambil, tapi karena pasirnya diambil manusia. Itulah. Jadi kalau kita hanya ambil 1 ekor buat kita makan, buat konsumsi, tidak apa-apa. Dan untuk penyelaman berikutnya saya sudah menargetkan ikan kerapu batu atau kerapu hitam, karena ikan ini juga dia cukup jinak karena dia diam di tempat saja. Kemudian saya sangat senang memanah ikan ini atau menembak ikan ini karena dia di tempat saja, dan jarang kalau kita panah ikan ini salah, pasti kena saja karena dia di tempat. Untuk dagingnya sendiri ikan kerapu ini lumayan enak lah, makanya banyak juga yang suka ikan ini, cukup banyak yang minat. Jadi kegiatan spearfishing ini kelihatannya sangat mudah, tapi sebenarnya cukup berbahaya karena ketika kita tidak tahu teknik equalize, maka telinga kita akan sakit, kepala kita akan sakit, dan juga bisa membuat gendang telinga kita itu pecah ya. Jadi cukup berisiko lah kalau kita spearfishing. Jadi sebelum kita spearfishing kita harus tahu teknik-teknik cara menyelam dulu lah. Dan juga ketika kita melakukan kegiatan spearfishing, kita tidak boleh memegang batu karang atau menyentuh batu karang, karena ada bentuk pertahanan diri dari batu karang itu sendiri yang sengatannya seperti kena listrik dan bisa membuat kita luka karena dia pedis. Makanya itu kita harus menggunakan wetsuit atau baju renang ya, untuk jaga-jaga diri juga lah, untuk diri kita sendiri. Mungkin hanya sampai di sini saja untuk video kali ini. Makasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung terus channel ini.